Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Wulandari, peserta PPG dalam jabatan Universitas Malang Angkatan 4 tahun 2021. Dengan nomor peserta PPG 213153759015. Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika. Waktu uji kinerja Senin 6 Desember 2021. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji, berikut adalah video uji kinerja praktik pembelajaran secara daring yang bisa saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Apakah terdengar jelas suara Ibu? Ya, Bu. Ya, terdengar jelas. Ya, Ibu minta tolong untuk kameranya di-on-kan dulu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Ya, jadi silahkan Rafli pimpin doanya, Nak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai Zoom, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih Rafli. Untuk selanjutnya, Ibu mengucapkan terima kasih untuk anak-anak sudah bisa hadir di dalam Google Meet kita hari ini, pertemuan kita hari ini, dan materi kita hari ini sudah Ibu upload ya di Classroom. Tugasnya ada 2 seperti biasa. Nanti kalian lihat. Oh iya, sebelum mulai, silakan kalian absen dulu, Nak. Silakan absen di Classroom. Sudah Ibu sediakan untuk absennya. Silakan kalian absen dulu. Sembari kalian absen, Ibu mengingatkan untuk kalian tetap menjaga kesehatan, ya, tetap menjaga kesehatan. Jika tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Jika memang ada keperluan, kalian keluar rumah, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak, ya. Sudah di absen, Nak? Sudah, Bu. Sudah, ya. Oke. Sudah, Bu. Ibu akan menampilkan sebuah tayangan nanti, ya. Jika pada saat video yang Ibu tampilkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menunjukkan atau memberikan penjelasan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu izin membagikan layar dulu. Apakah sudah terlihat? Ya, Bu, sudah terlihat, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, sudah terlihat. Jadi kita di sini akan mempelajari teknik presentasi, ya. Teknik presentasi di sini ada yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah 1, mampu menentukan desain yang efektif dengan benar dan percaya diri. Jadi pembelajaran kita ya
kalian akan mampu menentukan desain yang efektif dan dengan benar. Yang kedua adalah mampu membandingkan kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan dengan benar dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, kalian akan mengamati sebuah video, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, ya, nanti kalian simak dengan baik. Nah, dari video tersebut, kalian akan mempelajari teknik presentasi dengan baik. Ya. Selanjutnya, kita akan membuat slide presentasi dengan pertimbangan atau proporsi, komposisi dan harmoni dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, jadi nanti sama juga nanti akan ada proyeknya, kalian lakukan proyek ya untuk membuat slide. Selanjutnya, dengan mengamati video juga kalian akan mampu menyampaikan sebuah presentasi dengan sesuai kaidah atau sesuai dengan teknik presentasi yang baik. Nomor 1, menguasai intonasi dan penekanan. David Pranata, seorang speaker dan trainer, menyampaikan dalam webnya bahwa sebuah penelitian menyebutkan jika intonasi suara memiliki kontribusi sebesar 37% dari pesan yang akan kita sampaikan. Sementara isi dari pesan hanya sampai 7% dan sisanya 56%, tergantung pada bahasa tubuh. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa apabila terjadi tidak sesuaian dari intonasi suara dan perkataan kita, maka yang dipercaya oleh para hadirin adalah bagian yang memiliki presentasi lebih besar, yaitu intonasi suara kita. Nah, ya. Jadi yang pertama di sini disebutkan menguasai intonasi dan penekanan. Maksudnya di sini adalah cara kalian berbicara atau penekanan dalam kalian berbicara. Misal, pada saat kalian bilang Assalamualaikum, ya. Jadi pada saat kalian mengucapkan salam, untuk audiens atau pendengarnya dia akan semangat, ya. Jadi kalau misalnya ada intonasi atau penekanan, ya. Jadi orang misalnya dia terlihat bosan mendengarkan apa yang kita bicarakan, dia langsung menjadi semangat, ya. Menggunakan intonasi dan penekanan yang tepat adalah satu hal penting karena dua hal tersebut membantu kita dalam menyampaikan makna tambahan pada apa yang kita ucapkan. Hal ini juga dapat membantu memperkuat makna, sikap, atau emosi tertentu dalam ucapan yang memberitahu para hadirin bahwa bagian tertentu dari apa yang kita sampaikan sangatlah penting dan perlu diperhatikan. Kita dapat menaikkan atau menjatuhkan nada untuk mengekspresikan makna yang berbeda. Sementara untuk memberikan penekanan, kita dapat mengatakan salah satu suku kata lebih keras dari kata dalam satu kata ucapan untuk menekankan betapa pentingnya kata tersebut untuk para hadirin. Berbicara tanpa intonasi dan penekanan serta terkesan datar dapat membuat para hadirin tidak berminat dengan apa yang sedang kita sampaikan. Karena pembicara terkesan tidak memiliki antusias dalam menyampaikan materi. Padahal, membawakan presentasi dengan antusias dapat menularkan energi positif kepada para hadirin dan menghindarkan kita dari memberikan presentasi yang membosankan. Nomor 2, perhatikan volume dan kecepatan berbicara. Volume suara dan kecepatan berbicara juga menjadi satu hal penting yang perlu kita perhatikan dalam memberikan presentasi. Selalu perhatikan volume suara yang kita keluarkan, jangan berbicara terlalu lembut atau terlalu keras. Dan yang paling utama adalah pastikan suara. Nah, di sini dijelaskan volume atau kecepatan berbicara, ya. Jadi di sini pada saat kita menyampaikan sebuah presentasi, volume suara kalian harus terdengar jelas oleh audiens atau yang mendengarkan, ya. Misalnya kalian berada di sebuah gedung, ya. Jadi kalian harus memperhatikan jika suara kalian kecil, audiens hanya mendengar di bagian depan, ya, tapi di bagian belakang audiens tidak mendengar, ya.
dan kecepatan dalam berbicara. Jadi di sini adalah kalian jangan terlalu cepat dari kata per katanya, ya. Jadi agar terdengar jelas atau kata yang kalian ucapkan bisa tersampaikan dengan baik, ya. Suara kita terdengar oleh semua hadirin yang datang dalam ruangan. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan dapat diterima oleh seluruh hadirin yang datang. Perhatikan juga kecepatan berbicara, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, agar presentasi yang kita sampaikan tidak terkesan begitu tergesa dan para hadirin dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nomor 3, beri jeda. Memperhatikan dan menekankan jeda sama pentingnya dengan memberikan presentasi yang baik dan bagaimana menyampaikan poin pentingnya. Terburu-buru dengan presentasi yang kita sampaikan tak hanya akan membuat kita lelah dan terengah-engah, tetapi akan membuat para hadirin merasa kewalahan dalam menerima informasi yang kita sampaikan. Memberi jeda untuk menyampaikan presentasi akan memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi para hadirin. Jeda yang kita berikan akan memberikan waktu kepada mereka untuk mempertimbangkan apa yang sedang kita sampaikan dan memberi kita waktu untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran yang akan kita sampaikan pada poin selanjutnya. Satu hal penting yang perlu kita lakukan sebagai seorang pembicara yang hebat adalah selalu memastikan untuk tidak terlalu tergesa-gesa dengan presentasi yang kita lakukan dan terkesan ingin menyelesaikan sesegera mungkin. Sebab hal ini akan memberi dampak yang kurang baik terhadap presentasi yang kita sampaikan dan para hadirin yang datang. Nomor 4, mainkan emosi, ekspresi, dan gerak tubuh. Selain beberapa poin komponen suara di atas, kita juga dapat mengungkapkan. Nah, tadi yang ketiga dijelaskan bahwa memberi jeda. Memberi jeda itu memberi jarak, ya. Jadi jangan hanya kalian fokus pada suara atau materinya saja. Jadi diberikan waktu, misalnya audiens diajak berbicara atau misalnya ada audiens yang ingin bertanya, ya itu memberi jeda maksudnya di situ. Nah, selanjutnya adalah mainkan emosi atau ekspresi dan gerak tubuh. Jadi pada saat kalian menyampaikan materi, tangan, ya, terus mata itu kalian gunakan sesuai porsinya. Jadi pada saat kalian menyampaikan materi itu tersampaikan, ya. Apa yang sedang kita rasakan saat sedang menyampaikan presentasi. Menggunakan emosi dan ekspresi saat sedang berbicara merupakan satu hal yang wajar, serta merupakan salah satu bentuk kejujuran yang dapat kita berikan kepada para hadirin. Kita perlu menemukan nada yang tepat untuk menyampaikan presentasi yang baik atas materi yang sedang disampaikan. Menggunakan gerak tubuh dalam penyampaian presentasi dapat membantu kita untuk lebih menarik perhatian para hadirin dan dampak yang lebih luas lagi, seperti membuat kita melakukan lebih banyak penjualan atau mendapatkan klien yang sangat potensial untuk perusahaan kita. Gerak tubuh juga dapat membantu kita membuat para hadirin merasa terlibat dalam presentasi kita dan membuat kita lebih percaya diri dan santai selama presentasi berlangsung. Ketika kita menggunakan gerak tubuh seperti mempertahankan postur percaya diri, kontak mata, ekspresi wajah yang tepat, penguasaan panggung yang baik, dan pengucapan yang jelas akan membuat presentasi kita lebih dinamis dan tentu saja membuat satu hubungan dan keterikatan yang baik dengan para hadirin. Menerapkan 4 teknik dan keterampilan di atas dengan baik dapat membantu kita menjadi seorang pembicara yang handal dan membuat presentasi berjalan cukup sukses. Nomor 5, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Satu hal paling penting dari sebuah presentasi adalah penguasaan materi yang akan disampaikan, karena bisa dikatakan bahwa materi atau pesan adalah pusat dari presentasi yang akan kita sampaikan. Maka dari itu, sebagai pembicara atau seseorang yang akan menyampaikan presentasi, kita harus menyiapkan dan menguasai materi yang akan kita sampaikan dengan akurat, nyata, dan tersusun rapi. Seringkali kita diminta untuk mempelajari produk dan teknologi baru yang akan dipresentasikan kepada klien atau rekan kerja satu perusahaan.
Kita harus melakukan observasi lebih lanjut dan menguasai materi yang mendalam agar presentasi berjalan dengan baik. Kita dapat melakukan pencarian informasi dari sumber-sumber yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dilakukan melalui internet atau orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Sebagai pencari informasi, kita juga harus memperhatikan satu hal, yaitu kita harus mampu memilah informasi mana saja yang akurat dan mengabaikan informasi yang sama sekali tidak memiliki kaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Setelah menguasai materi dengan baik, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menyiapkannya. Persiapan materi dapat kita mulai dengan membuat slide PowerPoint untuk membuat kita menyampaikan materi kepada para hadirin. Penyampaian materi dengan bantuan PowerPoint dapat memudahkan kita untuk lebih fokus terhadap pesan yang akan kita sampaikan, serta menarik perhatian para hadirin dengan apa yang kita sajikan. Dalam melakukan persiapan ini, hindari membuat materi atau slide PowerPoint di akhir waktu menjelang presentasi ya Sobat Ngobi, karena akan membuat keadaan tidak kondusif, seperti memberi rasa tekanan atau stres yang tinggi dan memecah fokus kita menjelang presentasi. Penguasaan dan persiapan terhadap materi harus kita lakukan sematang mungkin agar kita dapat menyampaikan poin-poin penting kepada para hadirin dan membuat mereka paham dengan baik. Jika kita tidak menguasai dan menyiapkannya dengan baik, kita akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan pesan penting kepada para hadirin. Nomor 6, gunakan kerangka materi. Salah satu ketakutan yang dialami seorang pemateri adalah rasa khawatir akan kehilangan kata-kata atau lupa tentang apa saja yang akan disampaikan pada saat presentasi berlangsung. Bagaimana jika kita mengalami hal tersebut? Nah, tadi dijelaskan bahwa kita harus menyiapkan materi. Ya, jadi sebelum kita akan presentasi, kita harus menyiapkan materi terlebih dahulu dan harus menguasai materi agar kita bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Nah, selanjutnya juga kita harus menggunakan atau mempunyai kerangka materi. Misal, kalian bikin poin-poinnya. Misalnya poin pertama, kalian akan menyampaikan pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini apa yang kalian sampaikan atau poin apa yang ada? Selanjutnya masuk ke inti, ya. Jadi jangan susunannya terbalik. Jadi kalian menyampaikan isi dulu baru pendahuluan atau terus tiba-tiba lupa akan penutupnya. Ya. Jadi kita harus menyiapkan kerangka materinya. Apakah hanya akan berdiri terdiam di atas panggung dan tidak mengatakan apapun? Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa inti dari presentasi kita adalah pesan penting yang akan kita sampaikan, bukan tentang kata-kata khusus yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Apakah presentasi akan berlangsung selama 20 menit, 30 menit, atau berjam-jam tidak terlalu memberi pengaruh selama kita dapat fokus pada topik pembahasan dan menjaga ritme kita dalam menyampaikan pesan. Caranya adalah dengan membuat kerangka materi dalam presentasi yang setiap kerangka hanya berfokus pada satu poin yang akan disampaikan. Kita dapat menyusun kerangka materi secara visual dengan menggunakan slide judul yang menonjol. Teknik sederhana ini dapat memudahkan kita menyampaikan pesan dengan slide visual yang tak biasa dan membuat kita kembali pada poin yang kita sampaikan dengan cepat. Selain itu, membawakan presentasi dengan bantuan kerangka materi ini dapat menghindarkan kita dari kebiasaan buruk penyampaian presentasi, yaitu terfokus pada proyektor dan membaca slide. Nomor 7, datang lebih awal. Pernahkah Sobat Ngobi mengalami hal-hal yang tidak terduga saat berangkat ke kantor sehari-hari seperti terjebak macet, berkas presentasi tertinggal di rumah, mengalami pecah ban, atau kecelakaan kecil saat dalam perjalanan yang mengakibatkan datang terlambat ke kantor atau terlambat datang ke dalam sebuah pertemuan? Sangat menjengkelkan, bukan? Terlebih lagi jika kita terlambat pada waktu seharusnya kita memberikan presentasi. Pasti sangat merasa tertekan karena perasaan bersalah akibat datang terlambat. Hal ini dapat mengakibatkan kegelisahan, keterburu-buruan, tidak memiliki persiapan yang cukup, yang dapat membuat proses presentasi berjalan kurang baik.
Terlambat datang ke sebuah pertemuan, bahkan di saat kita seharusnya memberikan presentasi, adalah satu hal yang mengerikan dan dapat memberikan kesan buruk terhadap kita. Datang ke tempat presentasi lebih awal dapat memberikan kita kesempatan untuk mempelajari lingkungan sekitar, sehingga memudahkan kita dalam memberikan presentasi. Misalnya saja saat kita mendapat kesempatan memberikan presentasi di sebuah acara besar atau konferensi. Jika kita datang lebih awal, maka kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu dan menyapa para penyelenggara, pemateri atau presenter lain, dan beberapa hadirin yang datang sebelum kita naik ke panggung. Bahkan saat kita tidak dapat memasuki tempat presentasi lebih awal, seperti saat kita akan memberikan presentasi pada calon klien, kita dapat menghabiskan waktu di sekitar tempat pertemuan untuk bersantai sejenak, menenangkan diri, menjernihkan pikiran, dan menyiapkan materi presentasi tanpa mengkhawatirkan waktu, terjebak kemacetan, dan hal-hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan presentasi yang akan kita sampaikan. Datang lebih awal juga membantu kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya, seperti terjebak macet atau mengalami kendala saat dalam perjalanan, sehingga kita tetap bisa sampai ke tempat presentasi dengan tepat dan tanpa rasa khawatir yang besar. Nomor 8, uji peralatan dan teknologi. Satu keuntungan lain saat kita datang lebih awal adalah kita dapat meminta bantuan penyelenggara untuk menguji peralatan yang menunjang presentasi kita seperti penggunaan mikrofon, proyektor, laptop, dan lain-lain, serta memastikan. Nah, tadi dijelaskan bahwa kita harus datang lebih awal ya. Misal kita akan presentasi jam 10. Ada baiknya kita mempersiapkan dulu nih ya. Kita kan nggak tahu nanti apakah di jalan kita ada kendala atau misalnya ada barang yang tertinggal ya. Jadi ada baiknya kita mempersiapkan diri, datang lebih awal, misalnya jam 9 ya. Jadi 1 jam sebelum akan presentasi. Nah, selanjutnya dengan kita mempersiapkan waktu, kita mempunyai waktu misal untuk persiapan, terus selanjutnya uji peralatan ya. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin proyektornya atau mic-nya, atau misalnya kalian presentasi di sekolah, menggunakan komputer sekolah, atau misalnya membawa laptop sendiri, dan harus diperhatikan apakah ada kendala ya. Persiapan cukup matang agar semuanya berjalan dengan lancar saat presentasi berlangsung. Hal ini bergantung pada jenis dan kapasitas acara di mana kita akan memberikan presentasi, sebab kita akan menghadapi tingkat pengawasan dan teknologi yang berbeda. Maka dari itu, datang lebih awal dan meminta bantuan untuk menguji peralatan presentasi adalah satu hal cerdas yang dapat kita lakukan. Tidak lupa untuk selalu datang dengan berbagai kesiapan, seperti selalu menyimpan materi presentasi kita dalam berbagai versi media seperti USB, flash disk, laptop, atau ruang penyimpanan berbasis web yang dapat kita akses dengan berbagai cara untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis. Sebagai tambahan, kita bisa membawa laptop sendiri beserta kabel khusus penghubung ke proyektor. Kembali lagi, untuk berjaga-jaga apabila terjadi satu kendala teknis dari pihak penyelenggara dan kita sudah bersiap untuk segala kemungkinan. Terkadang hal sepele seperti ini jarang kita persiapkan sehingga mengakibatkan presentasi berjalan kurang baik dan lancar. Maka dari itu Sobat Mobi, tidak ada salahnya kita selalu bersiap dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nomor 9, menyiapkan kemungkinan terburuk. Bayangan tentang memberikan presentasi biasanya membawa kita pada tingkat kecemasan paling tinggi. Sebab berbicara di depan umum atau di depan banyak orang akan menyebabkan kita merasakan ketakutan terbesar sebagai seorang manusia, yaitu takut akan gagal dan mengalami penolakan. Cara terbaik untuk mengatasi kecemasan menjelang presentasi adalah memikirkan dan menyiapkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Meskipun sebenarnya cara ini sedikit berlawanan dengan intuisi kita pada awalnya. Namun tidak ada salahnya jika kita menyiapkan hal tersebut. Pada kenyataannya, menyiapkan kemungkinan terburuk adalah satu konsep yang sering digunakan dalam manajemen risiko
untuk merencanakan dan mengatasi masalah atau peristiwa besar secara strategis. Beberapa hal yang dapat kita siapkan untuk kemungkinan terburuk dalam memberikan presentasi adalah estimasi waktu untuk sampai di lokasi lebih awal, penyimpanan file dengan berbagai versi, baju ganti, dan lain-lain. Bersiap dengan kemungkinan terburuk dapat membuat kita lebih siap dan tidak terlalu kaget apabila hal tersebut menimpa kita dalam melakukan presentasi. Nomor 10, berikan penampilan terbaik. Setelah semua poin di atas sudah kita siapkan dengan baik, tugas akhir kita selanjutnya adalah memberikan penampilan terbaik yang kita miliki. Penampilan terbaik dapat meliputi beberapa hal seperti pakaian yang digunakan untuk tampil, performa. Nah, ya. Jadi yang terakhir, setelah kita menyiapkan semua, baik itu materi, alat, untuk persiapan presentasi PowerPoint, kita juga harus mempersiapkan penampilan. Jadi kalian mempersiapkan penampilan terbaik kalian. Misal, pakaian yang kalian gunakan biasanya tidak pernah disetrika. Aku mau presentasi nih hari ini, misalnya. Kalian disetrika, terus rambutnya disisir dengan rapi, agar pada saat kalian tampil, ya. Jadi pada saat kalian tampil, rapi dan orang tidak bosan melihat dan memang sudah siap untuk menampilkan, ya. Jadi memang sudah siap untuk tampil seperti itu. Kira-kira nih dari video yang telah Ibu sampaikan, adakah pertanyaan untuk video yang telah Ibu sampaikan? Atau kalau misalnya belum ada pertanyaan, Ibu mau kalian menyebutkan 3 hal dari 10 teknik presentasi yang telah disampaikan. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menyampaikan 3 hal yang bisa kalian ambil dari video yang telah Ibu sampaikan? Boleh diangkat tangan, angkat tangan jika ada yang ya. Silahkan Bastiar, di-on-kan kameranya, Nak. Oke, Bu. Ya, silahkan Bastiar. Dari video tadi, yang pertama saya ingat untuk memperhatikan volume saat berbicara. Yang kedua, memperhatikan saat berbicara. Dan yang ketiga, mempersiapkan materi dan penguasaan materi. Itu saja, Bu. Ya. Iya, terima kasih. Coba tepuk tangan dulu untuk Bastiar, anak-anak, ya. Bastiar sudah bisa merangkum, ya, kesimpulan dari video yang telah Ibu sampaikan. Dia bisa menyimpulkan atau yang Bastiar dapat 3 poin ini, ya. Tidak apa-apa. Jadi poin yang kalian tangkap tidak harus yang menyeluruh 10 poin karena kita ini proses belajar. Nah, ya. Jadi 3 poin saja itu sudah cukup, ya. Terima kasih Bastiar. Ada lagi yang lain? Boleh? Ya, Bu, baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu saya sendiri Aryan Saputra, teman saya Bastiar Marcel, dan Rapli Alfarezi. Yang pertama yaitu pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengelola angka,
menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengelola data angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, akan tetapi Microsoft Excel juga tersedia di Mac OS, Android, dan Apple. Adapun fungsi Microsoft Excel yaitu sebagai aplikasi pengelola data numerik. Fungsi utama dari aplikasi Microsoft Excel ialah membuat, mengedit, menganalisa, dan meringkas data yang sifatnya numerik. Aplikasi ini juga berfungsi untuk menjalankan perhitungan aritmatika maupun statistika. Adapun kelebihan dari Microsoft Excel yaitu membuat penggunanya semakin mudah dalam memanfaatkannya. Adapun kelebihan-kelebihan tersebut yaitu bentuk tampilannya yang mudah dikenali dan dijalankan, memiliki fitur untuk membuat grafik data, kemampuan penyimpanan datanya cukup besar, dan cukup mudah dioperasikan dengan menggunakan rumus dan logika dalam Excel. Selain 4 kelebihan tersebut, Microsoft Excel juga memiliki kelebihan, yakni pengorganisasian data yang lebih teratur, walaupun jumlahnya besar. Tidak hanya itu, olahan data dari aplikasi ini juga mudah digabungkan ke aplikasi Microsoft lainnya, seperti Microsoft Word atau PowerPoint. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Kekurangan Microsoft Excel adalah penggunanya yang belum paham betul tentang fungsi, rumus, dan logika akan merasa kesulitan untuk menjalankan, mengoperasikan, serta mengelola datanya. Biaya yang diperlukan untuk mengakses aplikasi Microsoft Excel yang asli tidaklah mudah. Maka dari itu penggunaannya harus membayar sejumlah biaya untuk bisa menggunakan aplikasi ini secara resmi. Apabila sudah memasukkan rumus, bisa berdampak pada data yang dihasilkan. Misalnya perhitungan menjadi tidak tepat atau data tidak dapat terbaca. Butuh waktu yang agak banyak untuk bisa memasukkan data ke Microsoft Excel secara manual. Terlebih lagi jika data tersebut dalam jumlahnya yang banyak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu ini semuanya. Wah, bagus sekali ya. Kesimpulan yang kalian dapat. Iya, boleh Ari, silakan Nak. Akan mewakili teman-teman saya untuk menjawab. Kesimpulan dari pelajaran hari ini ialah kami dapat mengetahui tentang aplikasi presentasi dan cara menyampaikan presentasi. Itu saja, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ari ya. Alhamdulillah Ari hari ini semangat sekali ya belajar pelajaran Ibu ya. Terima kasih Ari. Jadi kesimpulan pada hari ini telah disampaikan oleh Ari ya. Jadi Ibu hanya mengingatkan terima kasih sudah hadir di pembelajaran kita yang sudah kesekian kalinya ya. Ibu harap setiap materi yang kalian dapatkan semoga bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua, dan semoga corona cepat hilang agar kita bisa
agar kita bisa bertemu secara luring dan belajar luring dengan biasanya, ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong, siapa ini? Boleh Siti? Siti untuk memimpin doa. Ada Siti? Siti ada? Ya, Di-on kameranya, Nak. Di-on-kan kameranya, pimpin doa. Silahkan. marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Siti. Ya. Terima kasih untuk Siti sudah memimpin doa. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.